wilayah Kalimantan Selatan periode 2023-2027. Ketua Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia atau IKASindo Pusat, Dr. Supriyantoro mengukuhkan dan melantik jajaran kepengurusan IKASindo Kalsel periode tahun 2023-2027. Kemudian pataka bendera IKASindo diserahkan kepada Ketua IKASindo Kalsel, Dr. IBG Dharma Putra. Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru, IKASindo Kalsel akan menjadi tulang punggung untuk mengawasi dan membimbing kegiatan pembinaan dan pelayanan kesehatan yang lebih terukur dan profesional, sesuai dengan kaidah standar dalam bidang kesehatan. Konsultan bersertifikat di bawah naungan IKASindo Kalsel pun harus dilibatkan dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan oleh pemerintah maupun pihak swasta, sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kadis Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Diaudi mengakui selama ini belum banyak melibatkan konsultan kesehatan dalam perencanaan di Pemprov Kalsel. Dan dengan keberadaan IKASindo Kalsel, maka pihaknya akan melibatkan jasa konsultan kesehatan. Di wilayah Kalimantan Selatan ini merupakan pengayaan bagi kita di bidang kesehatan di Kalimantan Selatan. Dengan adanya beliau-beliau ini di Kalimantan Selatan, kita ingin kesehatan masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini akan lebih baik lagi ke depan. Kita tentunya berharap masukan-masukan, kemudian juga kerjasama yang baik dari kawan-kawan konsultan untuk kita bisa sebagai mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk kita bisa membuat kebijakan yang lebih pas dan lebih tepat dalam menghadapi masalah-masalah kesehatan yang ada di Bali kita. Ini baru ganti kabinnya. Jadi seolah kedepannya nanti kita akan lebih banyak komunikasi dan koordinasi dengan IKASindo wilayah Kalimantan Selatan. Ini kan membina para konsultan di bidang manajemen kesehatan yang tidak hanya rumah sakit, banyak sekali aspek kesehatan itu dalam program kerjanya tidak selalu bisa dikerjakan sendiri. Kadang-kadang melakukan pendampingan untuk mengatasi masalah. Tugas konsultannya lebih pada memberikan semacam solusi, melakukan analisa, dan bagaimana agar target-target program itu berhasil. Dan itu sebagai contoh di rumah sakit, misalnya dalam pembangunan persiapan pembangunan rumah sakit, biasanya didampingi oleh seorang konsultan. Atau dalam program-program di public health, di kesehatan masyarakat, dan juga dalam bidang kesehatan, baik itu dalam melaksanakan program nasional maupun daerah, ada pendampingan konsultan di wilayahnya. Sementara itu, Ketua IKASindo Kalimantan Selatan Dr. IBG Dharma Putra menargetkan untuk memperbaiki SDM anggota dan melahirkan konsultan kesehatan bersertifikat agar pembangunan dan layanan kesehatan di Kalimantan Selatan semakin berkualitas. Ada 4 kriteria sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk menjalankan kegiatan dengan baik. Yang pertama itu kita harus tahu standarnya. Yang kedua, kita mengerjakan pekerjaan secara legal. Yang ketiga itu kita melakukan pekerjaan oleh orang-orang yang kompeten. Dan yang keempat, kita harus selalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita itu. Nah, sebagai wadahnya konsultan, kita akan mencoba membantu. Kalau memang di tempat itu tidak ada yang kompeten, ya kita dampingi, sehingga kompetensi dari petugasnya akan menjadi baik. Standarnya kita akan berikan karena memang itu harus terstandarisir. Nah, sementara legalitas itu kita akan mulai sosialisasikan bahwa memang ada Permenkes yang mengatakan pada tahun 2019 itu yang mengatakan bahwa konsultan itu memang harus tersertifikasi. Saat ini, jumlah konsultan kesehatan bersertifikat di Kalimantan Selatan baru berjumlah 15 orang. Jumlah tersebut tergolong sangat minim jika dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan Selatan. Tardesi Tompul, Duta TV, Banjarbaru.